Di sebuah sudut Jawa Tengah, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Wonosari. Desa itu tidak terlihat dalam peta, hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki melewati hutan bambu selama 2 jam dari jalan utama. Wonosari tak tersentuh teknologi, dan barangkali memang lebih baik begitu, karena desa ini menyimpan kutukan tua yang terus haus darah. Di tengah desa mengalir sebuah sungai kecil. Penduduk menyebutnya Sungai Merah. Bukan tanpa alasan. Warna airnya memang kemerahan, tak pernah bening. Orang luar mengira karena tanah liat atau akar pohon. Tapi warga tahu betul, sungai itu menyimpan nyawa. Konon, puluhan tahun silam, saat Indonesia masih dijajah, ada sebuah ritual pemujaan yang dilakukan oleh sesepuh desa bernama Mbah Raji. Ia terkenal sakti dan dihormati bukan karena kebijaksanaannya, tapi karena ketakutan. Mbah Raji punya satu permintaan, agar tanah Wonosari tak pernah kekeringan, agar padi tak pernah gagal panen. Tapi tumbalnya adalah darah manusia. Setiap malam Jumat Kliwon, seorang anak perjaka akan dibawa ke sungai dan dikorbankan. Darahnya diteteskan ke air sungai, dan tubuhnya dihanyutkan. Air sungai pun berubah merah seketika. Dan benar saja, hasil panen selalu melimpah. Tak pernah ada gagal panen. Tak pernah ada hama. Namun, kepercayaan itu berakhir ketika seorang pemuda bernama Raga, keturunan Mbah Raji, menolak meneruskan ritual. Ia adalah anak muda yang berpikiran maju, baru pulang dari kota, dan berniat mengubah nasib Wonosari. Raga membakar kitab tua peninggalan Mbah Raji, memutuskan rantai pesugihan, dan melarang segala bentuk pengorbanan. Namun, sejak malam itu, air sungai menjadi lebih merah. Bukan hanya di malam Jumat Kliwon, tapi setiap hari. Dan lebih parahnya lagi, setiap bulan purnama, selalu ada warga yang hilang. Tahun demi tahun berlalu. Kini, Raga telah tiada. Desa seolah tenang kembali, tapi luka lama belum benar-benar sembuh. Dan malam ini, malam Jumat Kliwon yang terang bulan, angin berhembus dingin, suara jangkrik mendadak lenyap. Di dekat sungai, tampak seorang gadis muda berjalan sendirian. Namanya Laras. Laras adalah cucu dari Raga. Ia baru saja kembali ke desa setelah 10 tahun tinggal di Jakarta. Ibunya sakit parah, dan Laras merasa terpanggil untuk pulang. Tapi ia tak pernah tahu bahwa darah keturunan Mbah Raji masih membawa kutukan yang belum selesai. Malam itu, Laras mendengar suara-suara aneh dari arah sungai. Seperti tangisan, seperti bisikan. Ia penasaran, lalu berjalan ke tepian. "Siapa di sana?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara riak air yang semakin deras. Tiba-tiba, air sungai berubah keruh. Sangat merah. Seperti baru saja seseorang disembelih di hulu. Laras terpaku. Matanya membelalak ketika ia melihat sesuatu muncul dari permukaan air. Sebuah tangan. Tangan hitam legam, penuh lumpur dan darah. Tangan itu mencoba meraih sesuatu atau seseorang. Laras berlari. Nafasnya tercekat, tapi langkahnya seolah berat. Seolah tanah desa Wonosari menolaknya untuk kabur. Ia jatuh, dan sebelum sempat berdiri, bayangan hitam berdiri di hadapannya. Darah belum lunas. Bisik suara itu, dalam, berat, dan berasal bukan dari makhluk hidup. Laras pingsan, dan ketika ia bangun, ia sudah berada di rumah. Ibunya, Bu Marni, tampak menangis. "Kamu jangan main ke sungai malam-malam, Nak. Sudah kubilang, sungai itu masih haus." Laras memandangi tangannya. Ada bekas jari yang mencengkeram kuat di lengannya. Bekas itu membiru, dingin,
seperti baru disentuh oleh kematian. Sejak malam itu, Laras dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah arus darah. Ia melihat wajah-wajah yang mengapung, anak-anak muda berpakaian zaman dahulu. Mata mereka kosong, mulut mereka seperti ingin berteriak, namun tak bersuara. Mereka menunjuk ke satu arah, ke arah pohon besar yang tumbuh di hulu sungai. Pohon itu hitam, besar, dan berlumuran darah. Laras tahu, ia tak bisa mengabaikan ini. Sesuatu sedang membangkitkan kembali kutukan lama. Dan ia, cucu dari Raga, keturunan terakhir Mbah Raji, harus menyelesaikan semuanya sebelum sungai benar-benar mencari darah dari seluruh desa. Malam kembali menyelimuti desa Wonosari. Laras duduk termenung di beranda rumah. Tatapannya kosong menembus gelap, seolah ia bisa melihat kembali bayangan hitam yang menjulang dari sungai semalam. Ia tahu, mimpi-mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Ada pesan yang ingin disampaikan. Dan pesan itu selalu menunjuk ke satu tempat, hulu sungai, tempat pohon hitam tumbuh, tempat yang bahkan penduduk desa enggan sebut namanya. Di pagi harinya, Laras memberanikan diri bertanya pada ibunya. Dengan suara pelan dan penuh rasa takut, Bu Marni menjawab, "Itu pohon darah, Nak. Pohon itu tumbuh dari darah para tumbal. Dulu Mbah Raji tanam akar beringin di sana, disiram darah segar setiap malam Jumat Kliwon. Katanya, disitulah pusat pesugihannya." Laras menggigil, tapi ia tahu, ia harus ke sana. Kutukan ini harus diakhiri. Tak boleh ada lagi warga yang hilang. Tak boleh sungai terus menagih darah. Saat malam menjelang, Laras berjalan sendirian menuju hulu. Angin malam terasa menusuk. Kabut tipis menari di antara semak. Ia membawa lampu minyak dan secari kain putih, peninggalan ayahnya, Raga. Kain itu diyakini telah diberkahi doa pemutus kutukan. Langkah demi langkah membawa Laras ke tempat yang tak pernah ia injak sebelumnya. Semak berduri, tanah becek, dan suara-suara aneh menyertainya. Sesekali terdengar seperti anak kecil tertawa atau menangis. Akhirnya ia sampai. Pohon itu benar-benar ada. Tingginya melebihi rumah panggung. Kulitnya hitam, getahnya merah pekat seperti darah segar. Di sekelilingnya, tanah seperti habis menyerap cairan merah. Aroma amis menusuk hidung. Laras menatap batang pohon dan berdoa dalam hati. Ia membuka kain putih dan membungkusnya di akar pohon. Namun tiba-tiba, suara berat terdengar. "Darah itu milikku." Bayangan besar keluar dari balik pohon. Sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Tubuhnya berbalut kabut pekat, dan wajahnya mirip Mbah Raji, tapi rusak, seperti mayat yang tak pernah dikubur. Laras gemetar, tapi ia tak lari. Ia berdiri dengan tangan menggenggam kain putih, berteriak, "Aku cucu Raga. Aku takkan biarkan kau ambil nyawa siapapun lagi." Makhluk itu tertawa. Tanah bergetar. Pohon darah bergerak seolah hidup. Akar-akar muncul, mencoba mencengkeram kaki Laras. Namun, saat kain putih disentuhkan ke akar, semuanya berhenti. Akar-akar itu menyusut. Pohon mengeluarkan jeritan panjang, lalu terbakar dari dalam. Api biru menjalar cepat. Sosok hitam itu berteriak marah. Tubuhnya mengepul dan menghilang dalam kobaran api aneh. Laras terlempar ke tanah, pingsan. Ketika ia terbangun, pagi sudah menjelang. Sungai Merah kini bening. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, warga melihat air yang jernih mengalir tanpa bau amis. Ikan-ikan kecil menari di permukaannya. Warga berkumpul. Mereka tahu sesuatu telah berubah.
Bu Marni menangis dan memeluk Laras. Penduduk desa memuja keberanian gadis itu. Laras tidak merasa bangga. Ia hanya lega, karena darah tak lagi harus dibayar untuk kehidupan. Namun, saat semua orang berpesta dan merayakan, Laras menyendiri di tepi sungai. Ia masih bisa merasakan dinginnya tangan yang dulu mencengkeramnya. Ia tahu, meski kutukan telah diakhiri, luka desa Wonosari tak akan pernah hilang sepenuhnya. Dan jauh di dasar sungai, sepasang mata merah masih terbuka, mengawasi, menunggu. Karena bagi makhluk kegelapan, darah bukan sekadar tumbal, tapi janji. Dan janji tak pernah benar-benar mati.